Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah kita bisa duduk, bisa mengkaji, bisa memulai pelajaran dan kajian kita dan melanjutkannya, yaitu sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, yaitu Akhta'u Azwat wa Akhta'u Zawjat. Wa Akhta'u Azwat yaitu rapor merah untuk suami, sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita masih di Akhta'u Zawjat, di antara rapor merah atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya kedua belah pihak untuk senantiasa menjaga dan senantiasa menyelesaikan masalah tersebut dengan apa yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana terus kita sebutkan bahwasanya rumah tangga kita ini akan terus ada masalahnya jemaah. Pasti akan ada masalah-masalah yang akan menghalangi kebahagiaan di antara suami dan istri. Maka kita katakan tidak ada keluarga bahagia yang dia lepas dari masalah jemaah. Maka semua keluarga itu akan diuji oleh Allah. Allah akan melihat dia apakah dia mengharapkan dari rumah tangganya keridhaan kepada Allah Jalla Jalaluh dan rahmat dari Allah Rabbul Alamin atau yang lainnya. Bahkan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah seorang Nabi Khalilur Rahman, kekasih Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dia mengatakan ana akhsyakum lillah wa ataqakum. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Jalla Jalaluh dan yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi di sana di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada permasalahan yang timbul. Permasalahan yang biasa dihadapi oleh rumah tangga, yang biasa dihadapi oleh keluarga, yang biasa dihadapi oleh seorang suami dan istri. Sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya rumah tangga itu tidak akan kita dapatkan kecuali ada, atau rumah tangga bahagia itu tidak akan pernah bisa kita rasakan kecuali di sana ada masalah yang ada dalam rumah tangga tersebut, sehingga kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut jemaah. Bagaimana cara menghadapinya? Dengan senantiasa meminta pertolongan Allah Rabbul Alamin. Kemudian senantiasa duduk mempelajari bagaimana rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kita idam-idamkan.
Maka itu yang harus ada pada benak atau pada diri kita jemaah. Berusaha untuk senantiasa mencari ilmu tentang rumah tangga kita, kemudian mencari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani rumah tangga tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, beliau menyebutkan di antara akhtau zaujat, di antara rapor merah sang istri, atau di antara kelalaian yang terkadang terjadi dalam rumah tangga dari pihak sang istri, maka beliau mengatakan lalai dalam melayani sang suami. Maka di antara istri ada yang lalai dalam melayani suaminya jemaah, yakni ia tidak memenuhi kebutuhan sang suami, baik berupa makanan dan minuman, serta tidak mencuci baju dan yang semisalnya. Maka demikian pula ia tidak melaksanakan tugasnya untuk menjaga rumah dan membersihkannya, tidak menyiapkan apa yang seharusnya disuguhkan kepada tamu suaminya, atau ia mengerjakan tugas-tugas itu dengan rasa malas jemaah, dengan muka dingin, dengan tidak bersungguh-sungguh. Dari berbagai kenyataan yang ada ini memaksa seorang suami untuk mendapatkan makanan di luar rumah, menyerahkan pakaian kotornya kepada orang yang biasa mencucikannya, memuliakan tamunya di luar rumah, menjamu tamunya di luar rumah, atau sang suami yang bersusah payah mengerjakan semua tugas tersebut. Seluruh kejadian ini merupakan sebab dari kelalaian dan kemalasan istri, bukan yang lainnya. Dan sekarang kita lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Rabbul Alamin, bahwasanya tugas untuk menyiapkan dan melayani suami itu adalah istri, bukan pembantunya dan yang lainnya. Maka ketika ada seorang ibu yang dia atau seorang umat yang dia menyewa pembantu, maka hendaknya pembantu ini disewa untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berkaitan dengan suaminya. Misal merawat anaknya mungkin, atau nyapu ruangan misalnya, atau di luar. Adapun untuk menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyuguhkan kopi, maka hendaknya sang istri yang melakukan hal tersebut. Karena ketika ada seorang suami yang melayani dia adalah pembantunya jemaah, maka rasa cintanya kepada istrinya itu akan mulai pudar jemaah. Seolah-olah tidak ada istri, ada dan tidak ada istri itu enggak ada artinya di rumah tersebut. Tidak ada wujuduhu kewujuduha keadamiha. Adanya istri tersebut tidak berguna dalam kehidupannya. Dan ini yang terkadang membuat seorang suami ini sudah mulai melirik ke kiri dan ke kanan, mencari orang yang bisa memperhatikan dia, mencari orang yang bisa memberikan dia atau menyuguhkan dia makanan, atau bahkan menyuapkan dia makanan keromantisan ke mulutnya. Karena sang suami ini mengharapkan perhatian dari seorang istri jemaah. Kita sebagai seorang suami jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sangat menginginkan kasih sayang, sangat menginginkan rasa cinta dari seorang istri. Maka seorang istri tidak boleh lalai dia dalam melayani suaminya. Kemudian kalau saja sebab semua kejadian itu karena kesibukan seseorang istri atau seorang istri dalam rumah tangganya, atau dia datang ke sejumlah acara pernikahan menjaga anak-anaknya, atau kelalaian ini disebabkan karena berbenturan dengan keperluan yang tidak bisa ditunda, mungkin ini adalah sesuatu yang dimaklumi. Ada seorang ibu yang Masya Allah pekerjaannya banyak sehingga dia butuh pembantu, kemudian pembantu yang disuruh siapkan nasi, tapi dia ikut berperan penting dalam rumah tangga, dia ikut kerja juga di sana. Bukan karena dia bermalas-malasan duduk di depan televisi, dia menonton televisi, atau dia bermain gadgetnya, dia tidur-tiduran. Ketika suaminya lapar, yang menyiapkan adalah pembantunya. Ketika suaminya ingin ngopi, yang menyiapkan adalah pembantunya. Semuanya dilakukan oleh pembantunya dan dia bermalas-malasan dengan hal tersebut. Maka itu adalah sesuatu kelalaian, itu adalah kebiasaan istri yang kurang terpuji. Bahkan karena sebab-sebab yang bisa atau bisa dimengerti, maka itulah yang dinamakan musibah jemaah. Perilaku semacam ini merupakan kekeliruan dan kelalaian jemaah.
Karena melayani suami seperti membuatkan masakan, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan yang semisalnya adalah tugas dari seorang istri. Hal itu merupakan tugas yang wajib dilakukan oleh seorang istri dan ini adalah pendapat yang benar. Maka seandainya kalau dia menjadikan atau dia mencari pembantu, maka silahkan dia bantu dalam kegiatan yang lainnya atau mungkin dia memasak berdua dan dia juga ikut menyiapkan makanan untuk suaminya, jemaah. Maka seorang istri ini harus mencurahkan perhatian dan mencurahkan pula kebaktiannya kepada suami. Karena sejatinya lihat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis dari Ammah Husain bin Mihsan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dia. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adzatu bakhlin anti, wahai saudariku, wahai sahabiat, apakah engkau sudah memiliki suami? Maka Ammah Husain bin Mihsan ini pun mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa aina anti minhu?" Bagaimana perhatianmu terhadap suamimu wahai Ammah Husain bin Mihsan? Bagaimana kondisi engkau? Bagaimana perhatian engkau terhadap suamimu? Maka Ammah Husain bin Mihsan ini pun mengatakan, tidaklah aku lalai melayaninya, melainkan memang aku tidak sanggup untuk mengerjakan hal tersebut. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanzuri aina anti minhu, innama huwa jannatuki aw naruki." Maka cermatilah, maka lihatlah bagaimana perhatianmu terhadap suamimu. Karena sejatinya suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Maka semakin engkau dekat dengan suamimu dan semakin ridho dia, maka Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan keridoannya kepada engkau. Karena sejatinya Allah Jalla Jalaluhu bisa menjadi murka, bisa menjadi tidak senang, bisa menjadi tidak ridho kepada seorang istri ketika dia berbuat lalai, ketika dia durhaka, bahkan ketika dia tidak mau menerima atau menuruti perintah suaminya, kemudian suaminya tidak ridho. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malaikat pun akan memarahi dia, malaikat pun tidak ridho baginya, bahkan mendoakan dia laknat, mendoakan dia keburukan sampai suaminya itu menjadi ridho kepadanya. Maka di antara hal yang menjelaskan betapa banyak atau betapa besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi kurhatun falahasatha awin tasara mankhirahu sadidan aw daman summa batala'athu ma addat haqqahu. Lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hak seorang suami yang sangat besar yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Apa kata Nabi? Hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah seandainya suami kalian memiliki luka wahai sang istri, kemudian engkau membersihkan luka suamimu, atau ketika kedua lubang hidung suamimu mengeluarkan nanah atau darah, kemudian seorang istri mengisapnya untuk menunaikan hak suaminya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu belum dia bisa menunaikan haknya. Bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya seorang suami ini memiliki luka, kemudian lukanya itu bernanah jemaah, kemudian nanahnya itu dijilat oleh istri, dibersihkan dengan lidahnya oleh istri, belum engkau menunaikan hak kepada suamimu. Maka tidak boleh seorang istri itu lalai kepada suaminya. Maka dia harus senantiasa taat kepada suaminya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perintahkan, selama hal tersebut tidak berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu dan engkau mampu melaksanakan hal tersebut. Maka lihat Ammah Husain bin Mihsan, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak lalai dari suamiku wahai Rasulullah, maka aku berikan apa yang bisa aku berikan, aku taati semua perintah
yang dia perintahkan, kecuali yang tidak sanggup aku kerjakan wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Kemudian lihat pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah, aku boleh atau aku dibolehkan memerintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain. Seandainya aku boleh diperintahkan untuk memerintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, maka sungguh aku akan perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Kenapa jemaah? Karena suami itu adalah orang yang paling berharga yang kita miliki. Suami adalah surga dan neraka kita yang kita harus senantiasa taat kepadanya. Karena ketaatan kepada suami kita pula itu adalah ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika dia mengajak dalam ketaatan kepada Allah dan sesuai atau bisa kita kerjakan hal tersebut. Kemudian adapun dalil yang menunjukkan atas wajibnya melayani suami adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa mas'ulatun anhum. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya, dan ia dimintai pertanggungjawaban dengan hal tersebut. Kelak di hari kiamat jemaah, ketika kita membangkang kepada suami kita, kita lalai dengan tugas yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada suami kita, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan minta pertanggungjawabannya. Maka jemaah, kasih sayang yang kita berikan kepada suami itu pun akan kembali kepada kita. Maka jangan pernah lalai kepada sang suami tersebut, karena kita diperintahkan untuk mengambil hatinya jemaah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya, karena ridho Allah itu ada pula dalam ridho dari suami kita jemaah. Maka senantiasa dekatkan diri kepada mereka, kemudian jangan pernah lalai dari tugas menyiapkan makanan untuknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian ingin tahu bagaimana supaya suami itu bisa menurut kepada kalian, maka jagalah perut dan jagalah kemaluannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya jagalah perut dan jagalah kemaluannya? Maka jagalah supaya dia tidak lapar, jagalah supaya dia senantiasa menikmati makanan yang atau masakan yang kita siapkan untuk mereka, sehingga itu yang dia harapkan ketika dia pulang kerja. Dia tidak akan mampir di warung, yang dia ingat adalah makanan istri yang senantiasa memberikan kelezatan dan memberikan kebahagiaan. Kemudian jagalah kemaluannya, jagalah auratnya, berikanlah apa yang dia inginkan, kemudian tampakkan keindahan di depannya dengan berhias, dengan menampakkan kecantikan, dengan memberikan dia bahwasanya ini adalah istrimu, ini adalah milikmu, sehingga dia tidak akan menengok dan tidak akan menoleh dan tidak akan melihat wanita yang dia tidak halal baginya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian tugas untuk menjaga ini berlaku secara umum jemaah, mencakup seluruh keadaan suami tanpa ada pengecualian. Maka lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, para ulama berselisih pendapat apakah sang istri harus melayani suaminya seperti urusan ranjang, menyiapkan makanan dan minuman, roti, tepung, menyiapkan makanan untuk budak-budak dan binatang ternak miliknya. Di antara mereka ada yang berpendapat seorang istri tidak wajib melayani suaminya. Ada ulama yang mengatakan istri itu enggak wajib melayani suaminya. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang lemah, karena memang seorang istri itu adalah partner suaminya. Dia harus bantu suaminya. Bukankah kita pernah menyebutkan bahwasanya tugas suami itu sangat berat? Di antara dia mencari nafkah untuk kita dan anak-anak kita, dia harus juga bertanggung jawab dengan dosa yang kita lakukan. Ketika seorang istri melakukan perbuatan dosa, engkau tidak langsung ditanya oleh Allah Jalla Jalaluhu, tapi yang ditanya adalah seorang pemimpin, seorang suami, bagaimana dia menjaga istrinya, bagaimana dia membawa istrinya untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kullukum ra'in wa mas'ul
mas'ulun an ra'iyati wa rajulun ra'in ala ahlihi. Dan laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan, dan ini terus kita sampaikan, apa kata Allahu Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu adalah tugas suami yang sangat besar, dan seorang istri harus membantunya, harus memberikan semangat sehingga dia tetap semangat untuk memberikan kebaikan kepada kita, kemudian bisa membuat kita masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti lemahnya pendapat orang yang mengatakan tidak wajib bagi seorang suami bergaul dengan istrinya, kemudian melakukan hubungan yang memang dihalalkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka tindakan seperti ini bukanlah merupakan pergaulan yang baik dengan suami. Ingat, ini adalah pendapat-pendapat yang marju, pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang akan membuat orang itu sesat dan membuat orang itu akan lalai kepada suaminya. Karena ada ulama yang mengatakan boleh hal tersebut. Maka kita seorang muslim ketika mendengar pendapat seperti itu, jangan sampai kita mengikutinya. Karena ingat, mencari kemudahan-kemudahan dalam agama itu bisa terkumpul pada kita keburukan-keburukan yang sangat banyak, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka seorang istri wajib melayani istri suaminya. Seorang suami adalah tuan bagi istrinya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitabullah. Demikian pula seorang istri bagaikan tawanan di sisi suaminya, sebagaimana yang disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib bagi seorang tawanan serta budak untuk melayani tuannya, karena hal itulah yang telah ma'ruf. Kemudian di antara mereka juga ada yang berkata wajib bagi seorang istri untuk melayani suaminya dalam hal yang bersifat ringan. Demikian pula di antara mereka ada yang berpendapat wajib bagi seorang istri untuk melayani suaminya dengan ma'ruf, dan itulah pendapat yang benar. Melayani suami dengan ma'ruf, sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Jalla Jalaluhu, sesuatu yang bisa kita lakukan dengan tenaga kita dan tidak membuat kita tersiksa dengan hal tersebut, maka wajib untuk melakukan hal tersebut, jemaah. Maka lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan seseorang yang menganggap wajibnya sang istri untuk melayani suaminya beralasan bahwa hal ini yang telah ma'ruf di sisi orang yang telah diajak berdialog oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan firman-Nya. Adapun jika seorang istri hanya bersenang-senang untuk dirinya sendiri, sementara sang suami justru berkhidmat kepada istrinya, terbalik yang melakukan pekerjaan rumah adalah suaminya, yang mencuci piring adalah suaminya, yang membuat adonan tepung roti adalah suaminya, yang dia merapikan tempat tidur adalah suaminya, yang membereskan rumah adalah suaminya, maka ini adalah bentuk kemungkaran yang dilakukan oleh seorang istri. Maka na'am jemaah, kita katakan bahwasanya seorang suami ini harus senantiasa membantu istrinya juga. Ketika istrinya membutuhkan bantuan, maka kita sebagai seorang suami juga harus perhatian kepada istri kita. Ketika kita bisa mencuci piring, maka kita mencuci piring. Ketika kita bisa menceboki anak kita yang dia buang kotoran, maka kita cebokin. Ketika kita bisa memiliki waktu luang untuk bisa menggantikan dia popok, maka kita gantikan popoknya. Nah, ketika boleh kita juga seorang suami mengatakan, lah itu kan tugas istri semuanya. Lah itu kan yang mencuci piring adalah istri yang punya tugas. Lah yang menggantikan kotoran anak itu adalah istri. Kita katakan, naam, itu ada tugasnya. Tapi seorang suami, dia harus senantiasa saling membantu dalam rumah tangganya. Maka lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau tidak ada pekerjaan, kemudian beliau berada di rumah, ditanyalah Aisyah radhiyallahu taala anha oleh seorang sahabat, "Madza fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahli?" Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di keluarganya? Kata Aisyah, "Kana fi mihnati ahlihi."
beliau membantu semua pekerjaan yang ada di rumah tangganya. Bahkan ketika baju beliau robek, yang seharusnya yang memiliki tugas membantu adalah menjahit adalah istrinya, Nabi menyempatkan dirinya untuk menjahit baju tersebut, bahkan menambal baju tersebut, bahkan menjahit sandal beliau juga. Beliau melakukan hal tersebut, jemaah. Maka dalam rumah tangga itu kita senantiasa memberikan perhatian, baik dari sisi laki-laki, sisi suami, ataupun dari pihak istri, dan jangan pernah lalai dengan hal tersebut, jemaah. Maka lihat apa kata Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Rabbul Alamin mengatakan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Demikian pula Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka jika seorang wanita tidak melayani suaminya, jemaah, bahkan sang suami justru yang menjadi pelayan bagi istrinya, maka ketika itu sang istrilah yang akan menjadi pemimpin suaminya, dan tidak boleh sang istri menjadi pemimpin suami. Bahkan sebagian para ulama mengatakan pemimpin apapun itu tidak boleh sang perempuan yang menjadi pemimpin, harus laki-laki yang menjadi pemimpin. Karena kenapa? Karena perempuan itu ketika ada masalah yang dia dahulukan adalah perasaannya. Dia tidak mendahulukan akalnya dan yang lainnya. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau dia jadi pemimpin, kemudian yang melakukan pelanggaran itu adalah keluarganya, adalah anaknya misalnya, harus dipotong tangannya misalnya dia mencuri. Maka kebanyakan perempuan itu akan membawa perasaannya dan tidak tega. Adapun laki-laki, maka dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin, maka Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad pun mengatakan, mahar itu sebagai ganti hubungan suami istri, dan masing-masing suami istri itu menunaikan hajatnya. Maka tiada lain Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi sang suami untuk menafkahi istrinya. Cari nafkah itu yang menjadi tanggung jawabnya adalah suami. Memberikan pakaian dan tempat tinggal untuknya sebagai ganti dari bersenang-senang dengan istrinya dan pelayanan istri kepada suami, serta hal-hal yang lain yang selaras dengan adat istiadat dalam rumah tangga. Begitu pula jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, perjanjian secara umum itu kembali kepada adat istiadat, dan yang berlaku dalam adat bahwasanya sang istri melayani dan mengurusi kemaslahatan urusan internal rumah tangganya. Itu yang dilakukan oleh istri. Adapun seorang yang mengatakan dahulu Fatimah dan Asma melayani suaminya tidak lain karena kedermawanan dan kebaikan hati mereka berdua, maka ucapan ini dapat kita jawab. Ada orang-orang yang dia berdalil sehingga dia ini bisa membawa kesimpulan bahwasanya istri ini enggak ada kewajiban untuk melayani suaminya. Apa itu? Kisahnya Fatimah, kemudian kisahnya Asma binti Abu Bakar, ya Asma anaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Maka apa kata beliau di sini? Maka ucapan seperti ini bisa kita jawab. Mana jawabannya? Dahulu Fatimah itu pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kepayahan dia yang dia rasakan ketika melayani suaminya. Kemudian sempat meminta supaya diberikan pembantu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan malah mengiyakan dia atau mungkin mengatakan sesuatu yang buruk,
tentang Ali, namun Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada Ali, Fatimah tidak memiliki atau disebutkan Fatimah tidak memiliki kewajiban untuk melayanimu. Nabi SAW tidak mengatakan hal tersebut. Tapi yang dikatakan oleh Nabi SAW mengatakan, namun pelayanan itu tidak lain adalah tugasmu wahai anakku. Maka anak Nabi pun sempat curhat kepada Nabi SAW, kepada Rasulullah SAW, tentang kepayahan dia mengurus rumah tangganya, tentang kepayahan dia mengurus anak-anaknya, tentang kepayahan dia untuk mengurus laki-lakinya, mengurus suaminya. Kami jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, semua jerih payah, semua keletihan yang didapatkan oleh seorang istri tidak ada lain balasannya adalah surga Allah Jalla Jalaluhu ketika dia mengharapkan pahala kepada Allah, ketika dia mengharapkan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka letih Anda mengurus suami Anda, letih Anda mengurus anak-anak Anda, letih Anda mengurus rumah tangga dan perabotan Anda, tidak ada lain balasannya adalah surga Allah Jalla Jalaluhu. Maka demikian pula ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpihak kepada salah satu dalam menentukan sebuah hukuman kepada seseorang jemaah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Asma dalam kondisi di atas kepalanya ada makanan ternak, sedangkan ketika itu Zubair bersama beliau, maka beliau pun tidak berkata kepada Zubair, Asma tidak memiliki kewajiban untuk melayanimu dan tindakan itu merupakan bentuk kezaliman kepadanya. Tetapi Nabi SAW mengatakan kepada Zubair agar membantu Asma. Lihat, Asma binti Abi Bakar ini dia mengangkat apa? Mengangkat makanan binatang ternak. Dia merumput, kemudian dia memikulnya, dia taruh di kepalanya untuk memberikan makanan. Walaupun memang itu di antara bentuk kebaktian seorang istri kepada suaminya, tapi lihat Nabi SAW mewasiati kepada Zubair untuk membantu Asma. Dan Rasulullah SAW juga memberitahu kepada seluruh sahabatnya agar membantu para istri mereka. Padahal ketika itu Rasulullah SAW tahu bahwa di antara para istri ada yang benci dan ada pula yang ridho. Hal demikian merupakan perkara yang sudah tidak diragukan lagi. Memang dalam rumah tangga seperti itu jemaah. Kadang-kadang nih karena saking banyak cucian lakinya nih, suaminya gonta-ganti baju terus baru pakai satu kali ganti. Kadang-kadang istri itu jengkel juga di jemaah, nyuci-nyuci terus. Walaupun dia menggunakan mesin cuci, walaupun tidak secapek dia menggosok-gosok dengan tangannya sendiri, kadang wanita itu menggerutu jemaah. Itu memang sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi jemaah. Memang terjadi dalam hal tersebut. Tapi kita harus senantiasa benahi hal tersebut. Ingat capeknya kita melayani suami kita, menyiapkan makanannya, kemudian mencucikan bajunya, tidak ada lain keberkahan yang akan diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lebih lanjut Ibnul Qayyim pun menyebutkan, beliau mengatakan tidak boleh memisahkan antara orang yang mulia dengan orang rendahan dan orang miskin dengan orang yang kaya, karena demikianlah keadaan salah satu wanita paling mulia di dunia ini yang tetap melayani atau membantu suaminya, dan ia pun datang mengadu kepada Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak menerima pengaduannya. Siapa? Fatimah jemaah. Fatimah yang dia senantiasa membantu suaminya ketika dia merasa capek, dia mengadu. Ternyata sahabiat pun mengatakan mengadu loh kepada Nabi SAW tentang capeknya dia mengurus rumah tangganya, karena memang itu adalah ujian yang sangat berat bagi wanita. Maka pantaslah kita menyebutkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang mungkin kita laki-laki menganggap hadis itu adalah hadis yang sangat mudah dan remeh. Apa kata Nabi SAW ketika perempuan itu datang kepada Nabi, kemudian bertanya tentang masalah amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga? Apa kata Nabi SAW? Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha, kemudian wa ta'at bakhlaha. Kalau ada seorang perempuan dia sholat 5 waktu,
dia puasa Ramadan, dia menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya, maka dikatakan dan dibukakan baginya 8 pintu surga. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ayo masuk dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Kita seolah-olah menganggap sholat ringan, puasa ringan, jaga kehormatan ringan, taat kepada suami ringan, tapi sejatinya itu bukanlah sesuatu yang ringan, jemaah. Karena taat kepada suami, menjaga mereka, merawat mereka, itu penuh dengan keletihan, penuh dengan keresahan, penuh dengan kesakit hatian, penuh dengan ketidakridoan. Tapi kita harus senantiasa membuat diri kita menjadi orang-orang yang ridho, membuat diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluhu, jika demikian kenyataannya, maka sudah seharusnya bagi seorang istri yang cerdas agar melayani suaminya dengan hati yang lapang. Ia mengurusi rumah suaminya, menjaga anak-anak suaminya, membuat hati suaminya merasa lega, menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan oleh sang suami, baik berupa makanan, mencuci pakaian, bahkan menyetrikakan jemaah, disetrika bajunya supaya rapi, ketika dia pakai menjadi enak dan yang lainnya. Demikian pula ia akan memperoleh keridhaan Allahu Jalla Jalaluhu dan kecintaan dari sang suami. Dan ini diantara cara untuk mengambil hati suami. Apa itu? Buat dia bahagia. Maka ketika sang suami itu mendapatkan gaji dari perusahaannya, tidak ada lain yang akan dikasih adalah ibu-ibu, akan dikasih adalah istrinya. Karena dia sangat cinta kepada istrinya, maka semua apa yang diinginkan istrinya pun akan diberikan. Itu diantara cara untuk mendapatkan kecintaan suami, jemaah. Maka hendaknya seorang istri tahu bahwa ia akan mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Allahu Jalla Jalaluhu jika dia mengikhlaskan niatnya serta memperbaiki amalnya. Tetap ya, ketika dia melakukan hal tersebut niatnya harus ikhlas. Karena kalau orang yang ikhlas itu sebanyak apapun yang dia cuci di rumah, dia enggak terlalu peduli dengan hal tersebut. Maka kita lihat ada wanita-wanita yang solehah, jemaah, Masya Allah. Berpuluh-puluh tahun dia menikah dengan suaminya, kemudian dia memiliki anak, bahkan ada anaknya sampai 9, jemaah. Dia tidak pernah mengeluh dalam mengurus 9 anak tersebut. Dia sendirian, jemaah. Bukan suami itu memiliki istri kedua dan ketiga, tidak. Tapi dia memiliki anak 9 tersebut dari istrinya satu-satunya. Sampai sekarang, jemaah, tapi tidak pernah capek. Karena dia tahu ketika mengikhlaskan, kemudian mengerjakan, dan itu memang kewajibannya, tidak ada lain pertolongan dari Allahu Jalla Jalaluhu yang akan dia dapatkan. Kemudian meskipun kewajiban sang istri untuk melayani suaminya merupakan sesuatu yang telah lazim sesuai dengan kadar kemampuannya, maka tidak diperbolehkan untuk seorang suami membebani istrinya dengan perkara yang tidak mampu. Maka ingat, kita juga sebagai suami harus melihat juga kondisi dari istri kita. Ketika antum tahu dia lagi capek ngurus anak antum, kemudian nyucikan bajunya antum, kemudian yang lainnya, ketika antum mau menginginkan sesuatu, tahan dulu sampai dia merasa hilang capeknya dan yang lainnya, antum tahan dulu. Maka ini diantara suami-suami idaman, dia mengetahui kondisi dari istrinya sehingga dia tidak berbuat zalim dan yang lainnya. Naam, istri itu harus mentaati semua perintah suaminya, tapi bukan berarti seorang suami itu harus memberikan perkara-perkara yang tidak dimampui oleh istri. Bahkan wajib bagi sang suami untuk berlemah lembut dengan istrinya dan menolong urusan-urusan sang istri, sebagaimana dahulu perbuatan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun menjawab, yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni hidmatuhum fa idza hadaratis salatu kharaja ila salat. Beliau membantu keluarganya itu melayani mereka, melayani apa yang diinginkan istrinya. Istrinya butuh jalan-jalan, maka diajak jalan-jalan. Istrinya butuh refreshing, maka diajak dia refreshing. Istrinya butuh makan, diberikan makanan.
Kemudian apa yang dilakukan ketika datang waktu ibadah, maka dia bersegera untuk pergi ibadah. Dan ingat, ini juga di antara yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana kita sebutkan, di antara tipu daya setan itu banyak. Di antaranya, kadang setan ini menggoda kita dengan sesuatu yang mubah, tetapi akan membuat kita lalai dengan kewajiban. Contohnya, istri kita butuh jalan-jalan, maka silakan antum ajak dia jalan-jalan, antum ajak dia refreshing, antum ajak dia belanja di mall. Tapi ketika adzan sudah dikumandangkan, maka katakan sama dia, ana harus pergi sholat, karena itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalla. Atau ajak mereka sholat, bagaimanapun asiknya dia jalan-jalan dan yang lainnya, jangan pernah lupa kepada Allah Jalla Jalla. Adapun di dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya apakah yang dikerjakan atau apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya. Maka Aisyah menjawab, kana basharan minal bashari yafli thawbahu wa yahlibu syatahu. Beliau adalah manusia sama seperti manusia yang lain. Beliau mencuci bajunya dan juga memerah susu kambingnya. Walaupun beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang pemimpin, beliau walaupun ada pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sempat, ketika dia bisa melakukan pekerjaan, dia menyuruh Ali menyuruh Anas melakukan hal ini. Nah, Anas bin Malik menyuruh lakukan ini, kerjakan ini, dan seterusnya. Enggak ada jemaah. Maka Nabi SAW yang mencuci baju, beliau yang memerah susu kambing dan yang lainnya. Lihat Nabi SAW. Jika sang suami tidak melakukan semua hal itu, maka paling tidak ia bisa memperdengarkan kalimat-kalimat pujian kepada istrinya. Antum kalau enggak bisa bantu itu jangan ngomel. Apa yang kita lakukan? Berikan semangat sama istri kita. Masya Allah, barakallahu fiik, istriku, engkau sudah membantu aku dalam menjaga rumah tangga ini, menjaga keluarga kita. Kemudian sembari antum sesekali memperlihatkan senyuman kepuasan untuknya. Bahkan antum berikan hadiah untuk dia. Hadiah kejutan. Apakah? Berikan dia kalung satu kilo lah misalnya, kalung. Atau berikan dia anting-anting 1 kilo juga, 2 kilo kiri kanan misalnya. Atau berikan dia sabuk emas misalnya, berikan. Sehingga itu menjadikan motivasi kepada dia dan tunjukkan bahwasanya kita puas dengan dia, kita bahagia dengan dia, dan itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka harus ada peran penting dari suami, harus ada peran penting dari istri, kemudian tidak boleh lalai satu dengan yang lainnya. Ketika sang suami memiliki tugas, maka silakan sang istri kalau bisa bantu-bantu. Ketika sang istri memiliki tugas dan yang dia harus lakukan dalam rumah tangga, kemudian sang suami bisa bantu, maka bantu. Kemudian kalau engkau tidak bisa membantu, maka doakan dia kebaikan, berikan dia senyum kepuasan, kemudian katakanlah kata-kata lemah lembut dan kata-kata cinta kepadanya, sehingga dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah menghilangkan rasa capek, rasa kesusahan ketika dia mengurus kita, mengurus keluarga kita, mengurus anak-anak kita. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, seorang istri tidak boleh lalai dari suaminya. Maka dia harus melayani suaminya dengan sepenuh hatinya dan ikhlas karena Allah. Maka mencari pembantu boleh, silakan jemaah, tapi jangan sampai dengan adanya pembantu itu akhirnya kita semakin jauh dari suami kita. Kita khawatirkan ternyata apa yang dilakukan, dia bisa selingkuh dengan pembantu tersebut, dan banyak kita dapati jemaah. Kenapa? Karena dia pembantu ini yang sering melayani dia jemaah. Akhirnya dia menaruh perhatian kepada pembantu tersebut. Masya Allah, seolah-olah pembantu itu jadi istrinya jemaah. Karena dia yang membantu melayani, membersihkan mungkin rumahnya, kemudian dia juga yang melayani makan dan minumnya. Bahkan kita lihat dia pula yang mengurusi anak-anaknya. Akhirnya dikhawatirkan ternyata cinta itu tumbuh kepada pembantunya, bukan tumbuh lagi kepada istrinya. Yang seharusnya istrinya yang harus menjadi atau berperan penting dalam rumah tangga tersebut. Kemudian memberikan perhatiannya, karena ingat suami kita itu adalah surga dan neraka kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammah Husain binti Mihsan, atau yang disebutkan oleh beliau bahwasanya suami itu adalah surga dan nerakamu. Allah taala alam shawab. Jemaah, ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di
perjumpaan yang berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Fadhal jemaah. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Kayaknya ibu-ibu udah nggak bisa bertanya ini. Nah, apa lagi yang mau kita tanyakan? Ya, sisanya tinggal harus senantiasa taat sama suami jemaah. Dia pimpinan kita dan partner hidup kita jemaah. Harus dijaga suami tersebut. Sang suami juga harus menjaga istrinya supaya bisa mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan jemaah. Nah, Allah taala alam sawab jemaah, ini yang dapat kita sampaikan yang sedikit. Semoga sedikit-sedikit terus kita duduk di majelis taklim, kita pelajari, kemudian kita fahami, kemudian kita selesaikan kitab ini. Insyaallah bentar lagi akan selesai, mungkin beberapa bulan lagi mungkin insyaallah akan selesai. Anda nggak tahu nanti kitab apa lagi yang mau dipelajari. Nah, Anda serahkan sama jemaah saja. Nah, Allah taala alam sawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.